dari desa, dari kelurahan kita. Pandemi COVID ini. Yang saya hormati Pak Sekjam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Sahibul Bait, Bapak Camat Kecamatan Maros Baru, alhamdulillah hari ini hadir di tengah-tengah kita bersama dengan keluarga. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kua Kecamatan Maros Baru yang telah membersamai kita semua. Alhamdulillah. Begitu pula yang saya hormati Bapak Sekcam serta seluruh hadir pula di tengah-tengah kita Bapak Desa sekecamatan Maros Baru, Bapak Desa dan Lurah sekecamatan Maros Baru, dan lebih khusus lagi ibu-ibu tim penggerak PKK Kabupaten Maros Baru. Sehat jaki semua, Bu? Suami tak sehat juga? Anak tak sehat juga? Bagaimana dengan cicilanta? Kebetulan yang hadir ini Pak Desa dan banyak mungkin juga Ibu Desa yang hadir. Maka tema yang saya akan bahas adalah tanda-tanda orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Karena semua orang tidak ada yang tidak memimpikan ingin menjadi bahagia. Betul tidak, Bu? Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia, termasuk kita yang ada di masjid ini. Lalu sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas menyampaikan bahwa orang yang berbahagia dunia dan akhirat itu cirinya ada 7. Semoga ke-7 ciri ini akan ada sebentar pada diri kita semua. Yang pertama, orang yang berbahagia dunia dan akhirat itu adalah diberikan oleh Allah azwajus shalihah, pasangan orang-orang yang saleh. Kalau suami maka diberikan istri yang salehah. Kalau istri maka diberikan suami yang saleh. Banyak orang yang tidak menganggap itu adalah nikmat yang luar biasa. Padahal Ibu, halo Ibu, Allah berikan itu pasangan suami yang baik, suami yang saleh, itu adalah nikmat yang tidak akan pernah ternilai dengan uang. Tidak bisa itu dibeli yang begitu. Betul tidak, Bu? Halo, betul tidak? Maka seorang suami bayar bagaimana capeknya, biar bagaimana banyaknya pekerjaan di kantor, tapi kalau pulang disambut oleh istri yang cantik, istri yang saleha, capek itu langsung hilang rasanya. Betul tidak Pak Camat? Bagaimana Pak Desa, betul tidak? Nah biar bagaimana capek tak ya Allah, tapi begitu sampai di rumah bertemu dengan istri, bertemu dengan anak-anak yang saleh dan saleha, maka capek itu langsung hilang rasanya. Itu kalau baik istri tak. Tapi coba beden diputar ke jalan ceritanya. Capek tomak di kantor na pulang ki, bukannya disambut dengan senyuman dan pelayanan yang baik, tapi disambut je dengan koro-koroan di rumah. Ulala. Bu, kata Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surga. Siapa yang tinggal di rumah? Bukan orang lain.
Kita tonji di dalam rumah suami, istri, tambah anak-anak yang soleh dan saleh. Jadi syukuri itu Bu, syukuri. Saya tanya dulu ibu-ibu, suami yang saleh kan? Ih loyona. Ibu, saya tanya lagi satu kali, suami yang lembut kan? Kuliah dari tatap matanya, ada yang menangis di sini kata hatinya. Makanya Bu, itu suami gampang jadi tundukkan. Gampang itu suami supaya hatinya lembut. Bagaimana caranya? Mohon maaf, kalau merasa diajarkan, bukan diajarkan, tapi ilmunya saya sampaikan. Suami itu gampang jadi kendalikan sepanjang istri. Yang pertama selalu cium tangannya suami. Itu je. Kalau ada istri yang selalu cium tangannya suami, maka insya Allah suami tak akan lembut itu. Tak percaya mungkin itu? Silakan diamalkan. Begitu pulang sebentar, yang hadir di sini suaminya, sebelum keluar dari masjid langsung ambil praktekkan cium tangannya. Bagaimana Ibu Camat? Cocok ini? Istri yang selalu cium tangan suami, keberkahan dalam rumah tangga itu akan turun ke dalamnya. Mohon maaf, saya biasa ceramah di tempat lain. Kenapa lebih banyak biasanya laki-laki di warkop dibandingkan perempuan? Saya tanya, kenapa lebih senang di warkop? Dia bilang, bagaimana tidak enak di warkop? Di sini bagus ki. Duduk-duduk magi dulu Ustaz. Saya bilang, apa bagusnya? Nah kopi gitu. Tidak adakah kopi di rumah tak? Dia bilang, ada tonji kopi di rumah Ustaz. Tapi duduk-duduk magi dulu. Kukas lihat apa bedanya minum kopi di warkop dengan di rumah. Begitu duduk di warkop, ternyata datang itu pelayanannya. Pelayan yang cantik, baru dengan senyuman yang cantik pula. Dia berkata, mau minum apa? Terus bilang kak misalnya tadi, mau kak minum susu? Langsung bilang, pakai susu apa tidak? Saya bilang, oh pantas banyak laki-laki senang di warkop karena pelayanannya memang bagus. Coba bedain bagaimana dengan kita. Begitu tonja Ji di rumah. Halo, begitu Ji. Oh wajar. Praktekkan Tommy sebentar di rumah. Papa. Mau minum susu papa? Bilangi papa, kopi mau pakai susu enggak pak? Langsung bilang suami tak, berubah istriku baik nak. Ayo belajar dari hal kecil, tapi sebenarnya itu yang mendatangkan kebahagiaan luar biasa. Tanpa sadar itu yang mendatangkan kebahagiaan. Istri yang patuh sama suami, maka suami adalah suami yang paling beruntung di dunia. Begitu pula sebaliknya, istri yang punya suami yang taat kepada Allah dan penyayang kepada istri, maka perempuan itu adalah perempuan yang paling berbahagia di dunia. Mau dia apa harta tak yang banyak, kalau suami tak kasar. Betul tidak? Makanya ini gunanya pengajian supaya saling mengingatkan. Pak, tabir. Kita ini laki-laki Pak, jangan egois. Istri tak ini Pak, mohon maaf ini, bukan kubela ibu-ibu, tapi istri tak ini Pak, perasaannya sangat lembut. Jangan lalu kodong kasari, betul tidak? Kedua, jangan kasari. Kedua, kalau ada uang tak Pak, jangan lalu kodong sembunyikan ini, kasih lalu semua. Cocok ini? Berarti ada yang biasa sembunyi warna. Yang ketiga Pak, tabe. Banyak-banyaklah kita juga suami berterima kasih kepada istri karena dia yang lahirkan anak tak Pak, dia yang rawat anak tak Pak. Kita ini laki-laki mohon maaf. Kalau sudah maki salat subuh mandi maki pergi maki di kantor, tenang maki kerja. Tapi kalau istri tak kodong kerja Tommy, istri tak sudah salat subuh tidak ada itu istirahatnya setelah salat subuh. Dia urus anak tak Pak. Setelah diurus anak tak Pak, dia mandikan anak tak Pak, dia antar sebagainya. Belum pitu urus dirinya untuk pergi di kantor. Ya Allah ya Rabbi. Di mana-mana saya saling mengingatkan kepada kita ini kaum Adam. Kalau istri tak Pak, itu bukanlah pemberian sangat sederhana oleh Allah, tapi istri adalah nikmat yang sangat
luar biasa Allah berikan untuk kita. Maka jagalah hatinya, jagalah perasaannya. Jangan pernah istri menangis gara-gara sikap tak yang kasar. Betul tidak? Ulangi, betul tidak? Ada yang tidak mau lihat mata aku. Nah bayangkan kapan diri, nah bilang, wih suamiku saya kasar. Yang kedua, orang yang berbahagia di dunia adalah mereka yang diberikan al-waladul abrar, ataukah anak yang saleh dan salehah. Ini juga nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan Pak Ibu. Ya Allah. Ada suami yang capek cari rezeki di luar, begitu sampai di rumah dipeluk oleh istri dan dipeluk oleh anak-anak yang masih kecil. Kebahagiaan itu tidak akan pernah diutarakan dengan kata-kata. Betul tidak Pak? Mari itu Pak Desa. Tahu enggak? Ya Allah. Begitu datang mi anak tak dicium tangan tak Pak. Setelah anak datang Tommy imami cium tangan tak. Nikmat yang mana lagi yang mau kita dustakan? Nah ini semua kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Ya Allah. Bahagianya kedua orang tua jika Allah berikan anak-anak yang saleh kepada kita. Bahagianya kedua orang tua kalau punya anak-anak yang saleh dan penghafal Al-Quran juga di antara kita. Bahagianya kedua orang tua 5 anak namang kalingamaneng ada anak-anak ini. Betul? Itu kebahagiaan yang tidak akan pernah Bapak dapatkan dengan uang sebanyak apapun. Anak itu barakat lopo Pak. Apalagi nak mangkalingamaneng ada. Bagaimana caranya supaya anak-anak itu mau mendengarkan kata-kata orang tua? Saya teringat peristiwa yang baru-baru terjadi, tidak jauh dari kabupaten kita tinggal, di mana ada anak yang sudah sukses, dia sudah beli mobil dan punya harta yang banyak. Orang tuanya, kalau saya perhatikan mukanya, mungkin umurnya kurang lebih 70 tahun. Dia naikkan di mobil mewah orang tuanya, begitu sampai di tengah jalan, di tempat yang sepi, kedua orang tuanya dibuang di tengah jalan. Ya Rabbi. Mau dia apa pangkat jabatan tak kalau anak-anak tidak mau mendengar. Nikmat apabila anak mau mendengar kata-kata, itulah hakikat kebahagiaan sebenarnya. Ya ilaha illallah. Nyaman namun nawa itu nak ungkap anak taraka ki nama kenda papa. Engkau tahu ni makna papi. Betul tidak? Cari di dunia sebanyak-banyaknya. Tapi nikmat yang Allah rahasiakan itu ada di dalam rumah melalui istri dan melalui anak-anak yang saleh dan salehah. Muncul pertanyaan, bagaimana caranya ya Allah supaya anak-anak kami ini bisa menjadi anak-anak yang saleh? Amalkan yang pertama doanya Nabi Ibrahim. Ilmu yang disampaikan lagi ini. Apa doa yang mesti dibaca oleh kedua orang tua supaya Allah berikan ke anak-anak yang saleh, anak-anak yang patuh, anak-anak dekna lo madora kalau kadita matuai. Yang pertama Allah ajarkan doanya Nabi Ibrahim. Apa itu doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli mina sholihin. Bisa kita ulangi sama-sama dengan berniat semoga anak-anak tak semua, dan kalau ada yang belum kasihan Allah berikan anak, semoga Allah turunkan rahmat dengan doa kita diijabah supaya saudara kita diberikan pula keturunan segera oleh Allah. Kita sama-sama Rabbi habli minas sholihin. Kasih keluar ke dalam hati kita, karena Allah sangat mencintai hambanya yang berdoa bukan hanya di mulut tapi hatinya yang berdoa. Ayo sama-sama Rabbi habli minas sholihin. Sama-sama kita berdoa dalam bahasa Indonesia, artinya ya Allah jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan salehah, dan jadikan saudara kami yang ada di tempat ini sebelumnya Engkau belum berikan kepadanya anak-anak soleh dan salehah, semoga Engkau berikan rahmat kepadanya ya Allah. Amin. Itu doa yang wajib dibaca setiap sudah salat. Yang kedua, baca doanya Nabi Zakaria.
Apa doanya Nabi Zakaria dibaca setiap sudah sholat? Rabbana hablana min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Napa nak dijawab yang anak ini? Baca setiap bertemu dengan anak doanya Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Puang, barak mantajemui kasih anakku ya he pejabat puang, adik nama doraka loka di tempat tuanna puang. Napa nak dijapian di rupana. Doanya Nabi Zakaria. Yang ketiga, amalkan papasenna toriolota. Apa yang dilakukan oleh orang tua dulu, saya yakin bapaknya Pak Camat ini dilakukan. Yang dilakukan pesan orang tua dulu kita adalah kalau makan anak dan ada lebihnya makanannya, jangan pernah dibuang lebihnya makanan anak tapi makanlah oleh ibunya, makanlah oleh ayahnya lebihnya makanan anak itu. Kenapa mesti dimakan? Itu lebihnya makanannya anak. Kalau orang tuanya selalu makan, maka insya Allah barakahna tuduh. Tidak ada anak yang mau menyakiti orang tuanya, baik ucapan kasar apalagi perbuatan kasar, itu tidak akan pernah dia mau lakukan. Kenapa? Karena keberkahan makanan yang dimakan dari lebihnya anak itu nikmat barakah lo kadi anak. Jadi jangan dianggap sepele itu ilmunya orang tua kan sekarang ini zaman now, banyak orang tua tidak makan lebihnya anaknya, makanannya anaknya, karena tidak pernah didengar ceramahnya Ustaz Ansar. Itulah mesti disampaikan dipalisui adat natoriolota loka didik maneng. Berapa ibu? 3. Yang keempat, amalan natoriolota narekoman retawe. Yang keempat adalah perhatikan masa lalu orang tua dulu itu selalu makan berkumpul dengan anak-anaknya. Betul tidak? Selalu makan berkumpul dengan anak-anak. Dan umumnya tempat cembokan tangan itu bapak dipisah tapi anak-anak satu ji. Perhatikan masa lalu saya ulangi, umumnya cembokan tangan bapak itu tersendiri tapi khusus untuk anak-anaknya kalau 4 satu ji itu cembokan dikasih. Cembokan artinya cuci tangan. Ternyata apa maknanya? Anak yang dari kecil selalu dibiasakan begitu, termasuk dengan air minum yang selalu dipakai bergantian, maka si pakka masing-masing itu anak baja sang ngadi nak malopo nih dek neluk sipet diki. Kulangi lagi, kebiasaan tadi cembokan satu yang napake anak-anak bersama dengan umminya dan air tempat minum yang dipakai anak-anak bergantian, maka amalan inilah malopo matu anak tidak ada yang mau saling menyakiti. Si pakka masing-masing tuduh. Daeng, maga dikasih yahe. Dan ngemak kedah, andi, bapak koi kapan melok he. Si pakka masing-masing, barakak na tuduh ajaran na toriolota. Sekarang kan kita sangat serba air minum gelas. Akhirnya hampir dilupa. Cukup dengan tisu. Ayo, ingat kembali. Pak disengen na toriolota. Amalkan kembali itu. Berapa ibu? 4 mie. Tapi sudah cukup juga waktu itu. Tapi Pak Camat, siapa tahu sibuk nih. Lanjut lagi sedikit. Lanjut lagi sedikit. Yang kelima, amalan orang tua dulu kita kalau mau ke anak-anak tak patuh dan mendengarkan kata-kata. Yang kelima adalah tabi lopo. Dari sekarang jangan biarkan anak tak pergi ke sekolah tanpa cium tangannya ibunya dan tangannya bapaknya. Jangan nggak main-main itu. Orang tua yang selalu kasih cium tangannya kepada anaknya, ibu yang selalu kasih cium tangannya kepada anaknya, supaya anak itu mengerti dari kecil. Anakku, engkau tidak lahir dari batu. Engkau nanti akan sukses berkat doa ayah dan bundamu yang tiada lelah dan tiada henti mendoakan engkau anakku, yang tidak pernah engkau melihat menangis orang tuamu di tengah malam mengangkat doa supaya barakah no di anak. Maka amalan cium tangan anak jangan lagi diabaikan. Cuma sekarang caranya anak-anak mencium tangan dek pada yidik rojolo. Bagaimana caranya Pak Camat? Tak koye. Ulala. Istri juga tak begini. Mau maaf, saya kalau nakas begini di tanganku
Uminya kutanya ulangi. Ciuman yang bagus kalau istri mesti ini, anak mesti ini. Jangan hanya begini, minimal begini. Sudah itu begini. Udah. Praktekkan ibu, cium tangannya sebentar, suami tak begitu. Baru setelah itu bilang maki papa ndak mau berhenti cium tangan tak. Pokoknya sebelum pergi ke kantor ku cium tangan tak. Maka begitu sampai di kantor ibu suami tak akan cerita, bahagia aku istriku dah cium tanganku. Kalau sudah itu dicium tangannya suami tak bilang maki papa ada arisanku itu sebentar mau ku bayar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa tadi? 5. Yang keenam, semakin penting ini untuk disampaikan. Yang keenam, tabe. Biasanya memang kita ini mulut tak biasa ucapkan kasar kepada anak tak. Tabe kasihan. Orang tua yang kasar mulutnya, maka akan turun itu ke anak tak. Ulangi kembali. Seorang ibu yang kasar bicaranya akan turun itu ke anak. Begitu pula ayah yang kasar bicara ke anaknya, maka itu akan tumbuh anak tak menjadi orang yang kasar. Makanya ajar kami anak tak dari sekarang. Nah, kalau bicara jangan bilang kau, kita. Tak. Kau. Ubah nak menjadi kita. Kan bagus kalau bilang begitu anak tak. Dan dalam keadaan marah bu, jangan diucapkan yang tidak bagus karena mulut yang berdoa, apa yang diucapkan kepada anak tak, maka itu adalah doa. Kebiasa tong ada ibu yang marah sama anaknya, akan asing, dongok payai. Begitu datang suaminya langsung bilang, jadi kedai dong anak tak, tanpa kada tahu, bapak na dongok to. Maka dah si kasih bapak nama mana kayak madongo tu maka dah ni de tu buat na ye anak si bapak de tanpa maka dah bapak na mana kada buat aku na 5 itu anak tak he bu ucapan itu adalah doa. Ambil hikmahnya baru kita tutup pengajian ini. Imam Sudais dia ceritakan tentang bagaimana kehidupannya. Ada yang membuat menetes air mataku tatkala menemukan riwayatnya beliau. Waktu kecil katanya, setiap kali membuat pelanggaran, itu anak-anak kecil, dek patu neseng buat jadi caiki. Maksudnya jangan dimarahi seperti orang besar, karena itu anak-anak kecil belum pernah tahu bedakan, salah ini, karena memang jiwanya ingin tahu. Kedani anak maca, jadi pakotudina. Kata Imam Sudais, dari kecil kalau dia buat pelanggaran, maka umminya menangis. Sambil memeluk anaknya, lalu dia berkata, Ummi berkata, Ya Rabb, Ya Allah, jadikan anakku ini penghafal Al-Quran dan kelak menjadi imam Masjidil Haram, Ya Allah. Setiap kali berbuat salah anaknya, maka ibu peluk anak lalu berdoa, Ya Allah, jadikan anakku penghafal Al-Quran dan semoga kelak menjadi imam besar Masjidil Haram, Ya Allah. 30 tahun kemudian doa itu Allah bukakan untuk orang tua, anak menjadi imam Masjidil Haram. Kata mau pun aku mau pakor anak ini. Betul tidak? Kata mau si konaro kapak di mega upas sambungan narodo. Tapi masuk pasti sesi kedua pasti kesambungan. Akhirnya jemaah yang ketiga tadi itu amalan masih ada sambungannya. Tapi sambung yang ketiga dulu yang disampaikan oleh Pak Camat tadi bahwa tidak lama lagi TPP akan cair. Alhamdulillah. Apa hubungannya TPP Ustaz? Maka orang yang bahagia dunia dan akhirat yang ketiga adalah qalbus syakirin, mereka yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Syukur ki. Banyak sedikit itu adalah Allah yang aturkan ki. Pada mata tu genetna genetna. Dah kasih ki Allah TPP katakanlah 10 juta kita terima, itu tidak cukup kalau memang mau kita melihat ke atas, tidak cukup. Tapi coba lihatlah tetangga yang miskin kasihan. Jangankan TPP dipikir, jangankan gaji bulanan dipikir, mandre lagi Cina, agak di pandrangi anak enak belum tentu ada yang disiapkan kasihan.
Jadi apa yang mau dikata dari ini semua? Syukuri nikmat Allah. Maka itulah kenapa Allah wajibkan kita semua berzakat bagi yang mampu, bersedekah bagi yang ada, karena dengan zakat, dengan sedekah, dengan infak yang diberikan kepada mereka, itulah yang akan menjadikan mereka tersenyum. Dan doa, tidak pernah kita bayangkan orang yang kita kasih itu tiba-tiba itu langsung berdoa, ya Allah, semoga kasih Pak Camat ya Allah lancar idalena ya Allah, barang engkau werena matu mantaji bupati acueki jejakna tomatuana ya Allah. Itu tidak pernah kita tahu dari doa orang-orang miskin kalau kita berikan sedekah. Magen cocok ini. Ayo sedekah. Semangat saya ki sedekah. Tapalan sih pakai mata aneh. Akhirnya saya tutuplah pengajian ini dengan waktu yang sudah ada ditentukan. Tabe, ulangi kembali. Kesimpulannya apa tadi? Ciri tanda orang yang berbahagia dunia dan akhirat adalah diberikan pasangan orang-orang yang saleh. Jadi sukru kiniro. Yang kedua, diberikan waladun abrar, waladun saleh, anak-anak yang saleh. Sukru kiniro agar odendre amalanna. Doanya Nabi Ibrahim, yang kedua doanya Nabi Zakaria, yang ketiga lebih makanannya anak tak jangan dibuang, yang keempat apa tadi? Ada yang ingat? Yang keempat adalah biasakan makan bersama, dan tempat yang dipakai cuci tangan dan minum biasakan itu yang dipakai oleh anak-anak. Selanjutnya ucapan, jangan pernah berbuat ucapan kasar kepada mereka. Akhirnya yang terakhir adalah qalbus syakirin, hati yang bersyukur. Semoga ada hikmah dan berkah pengajian ini, dan kita akan dipertemukan kembali pada pengajian berikutnya insya Allah. Ibu, ceramah ini besok insya Allah, mudah-mudahan ada halangan, besok insya Allah bisa kita saksikan kembali di YouTube. Jadi yang tadi lupa-lupa doanya Nabi Zakaria, lupa-lupa doanya Nabi Ibrahim dan lain sebagainya, angkalinga pengen pangkalinga toy keluarga tak barak madi cemana toy anak nah narekut angkalinga rodendre amalangi ini. Apa nama channelnya? Tapi kalau mau lebih bagus nanti ku kirimkan di HP ta atau ke bagaimana. Nama channelnya Ansar Taufik Official. Tidak pakai ustaz, pokoknya langsung ketik saja Ansar Taufik Official. Sekali lagi Ansar Taufik Official. Silahkan lihat ceramahnya supaya barakah lo kadidik mana. Akhirnya mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma iyyaka na'budu ya Allah ya Rahman. Puah kasih wis ngaleku puang mega dale pura dipaturunga ka puang, tapi kuramu pasukuru kalau karidi puang. Jadikan hambamu ini hamba yang selalu bersyukur ya Allah. Ya Allah, saya tahu hamba ini semakin tua ya Allah, tapi dek pakasih nama dek pangoloko lo karidi puang. Sadarkan hati ini supaya kami menyiapkan bekal, karena bekal terbaik hanya amal ibadah ya Allah. Puan, terima kasih atas amanah pangkat dan jabatan yang Engkau titipkan ya Allah. Nasabak semua ini hanya sementara. Mamuari deku tak kalupa loka di padaku rupa tahu puang. Nambah dingak mapadece loka di padaku rupa tahu puang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.